Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman, rabbi zidna ilman. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu ayah bunda, para jamaah majelis zikir Asmaul Husna yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berjumpa bersama di dalam kegiatan zikir rutin Mujadah Asmaul Husna yang senantiasa kita laksanakan di setiap hari Kamis malam Jumat, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salam teriring salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Kemarin kita belajar di pasal ke-61, 62 sampai 63. Kita belajar tentang warid karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu macam-macam warid atau macam-macam karunia yang diberikan oleh Allah. Baik, kita akan lanjut ke pasal yang ke-65, Al-Anwaru Matayal Qulub wal Asrar. Nur cahaya iman, keyakinan dan zikir itu semua sebagai kendaraan yang dapat mengantarkan hati manusia kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta menerima segala rahasia daripadanya. Jadi kita belajar tentang nur cahaya di pasal yang ke-66, An-nuru jundul qalbi kama anal zulmatul jundun nafsi fa iza aradallahu an yansura abdahu amadahu bijunudil anwar wa qata'a anhu madadal zulmi wal a'yar. Nur cahaya terang itu sebagai tentara yang membantu hati, sebagaimana gelap itu tentara yang membantu hawa nafsu. Maka apabila Allah akan menolong seorang hambanya, dibantunya dengan tentara nur ilahi dan dihentikan bantuan kegelapan dan kepalsuan. Nur cahaya yang terang berupa tauhid, iman dan keyakinan itu sebagai tentara pembela pembantu hati, sedangkan kegelapan, syirik dan ragu itu sebagai tentara pembantu hawa nafsu. Sedang perang yang terjadi antara keduanya tidak kunjung berhenti, selalu menang kalah, dan disinilah terlihat pengertiannya. Baik, kita akan bahas yang pertama pasal 65, Al-Anwaru Matayal Qulubi wal Asrar. Nur cahaya iman, keyakinan dan zikir itu semua sebagai kendaraan yang dapat mengantarkan hati manusia kehadiran Allah serta menerima segala rahasia daripadanya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yajid wa yankus. Iman manusia ini naik turun. Dari mana kamu nak jengok iman manusia naik turun? Kamu jengoklah zikir. Malam kemarin rami, malam ini sepi. Bulan muda rami, bulan tua sepi. Nah, itulah namanya iman yajid wayan kus. Sulit orang-orang yang beristiqomah dengan keadaan. Kalau dia sudah berzikir terus. Ada wong ni kalau lagi lesu datangnya malas berzikir. Lagi semangat zikir bukan main. Adang baik kita belum buka pagar dia lah datang saking kesemangatnya. Ada yang lebih semangat lagi, zikirnya malam Jumat, datang malam Kamis. Jadi kita ngapo ini, no, ya Allah Ustaz, sangkuh ke malam Jumat ini, ya Allah, zikir halang kesemangatnya. Zikir malam Jumat, datang malam Kamis, saking kesemangatnya. Itu iman lagi naik, iman lagi yajid. Kalau imannya yankus, kalau imannya lagi turun, hilang. Ada gawe dikit, hilang. Ada urusan dikit, ngilang. Itu iman lagi tuh turun. Padahal gawe dan urusan itu merupakan ujian keistiqomahan yang kita miliki. Karena kalau kita sudah bertakkid diri, berazam bahwa kita akan berzikir, maka dia mantap.
Segala halangan dan rintangan itu mulai didatangkan oleh Allah untuk menguji keistiqomahan kita. Al-istiqomah ja'ala karomah. Istiqomah itu mendatangkan karomah. Nah memang untuk mendapat puncak karomah ini berat. Padahal sebenarnya nur cahaya dan zikir yang kita lakukan ini, kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, adalah kendaraan yang dapat mengantarkan manusia kehadiran Allah serta menerima segala rahasia. Jadi kalau zikir ini sudah meresap ke dalam hati, masuk ke dalam sanubari kita, maka ini akan menjadi kendaraan kita menuju Allah. Semakin senang kita berzikir, semakin kita mengetahui kelemahan diri. Semakin kita mengenal Allah, semakin tahu bahwa diri ini begitu banyak kekurangan-kekurangannya. Jadi tazkiyatun nafsi, membersihkan hati kita, mensucikan pikiran kita dengan zikir ini, sebenarnya itu bisa menjadi nur, cahaya dan kendaraan. Sejauh mana kekhusyuan kita di dalam berzikir, seterang itulah nur cahaya yang bakal Allah datangkan di dalam hati kita. Dan nur cahaya ini penting Bapak Ibu. Makanya fas'alu ala zikri. Kata Allah, tanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir. Kenapa kita ketika ada permasalahan ingin bertanya, disuruh Allah bertanya kepada orang ahli zikir? Karena orang ahli zikir biasanya menjawabnya dengan fikir. Mulutnya tidak basingnya nyebut. Kalau kita tuh asbun, asal bunyi, aswab, asal jawab. Tidak. Orang-orang ahli zikir benar-benar direnungkan apa yang harus dia ucapkan, sehingga kalamnya lemah, tingkahnya lemah, sifatnya lemah, dengan catatan kalau zikirnya sudah mendarah daging. Jadi satu hal di sini yang harus Bapak Ibu tanamkan, bahwa al-anwaru matayal qulub wal asrar, bahwa sesungguhnya nur cahaya iman, keyakinan dan zikir itu semuanya sebagai kendaraan yang dapat mengantarkan hati manusia kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di pasal yang ke-6 bahwa nur cahaya terang itu sebagai tentara yang membantu hati, sebagaimana gelap itu tentara yang membantu hawa nafsu. Jadi kalau nur cahayanya terang, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwasanya di dalam diri manusia ini diilhamkan dua sukma. Satu sukma mengajak kepada kita untuk berbuat kebaikan, dan satu sukma lagi mengajak kepada kita untuk berbuat keburukan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah bagi siapa yang selalu mensucikan dan membersihkan hatinya, dan merugilah bagi siapa yang mengotorinya. Jadi puncak segalanya ada di dalam hati ini. Kalau cahaya-cahaya yang masuk ini adalah cahaya-cahaya yang baik, zikrullah, bacaan Quran, sedekah, maka dia akan menjadi jundul qalbi. Maka cahaya yang terang itu akan menjadi penjaga hati, sebagaimana cahaya gelap menjadi perisai hawa nafsu. Jadi kita ini Bapak Ibu, sekali maksiat yang kita lakukan, di hati kita ini terdapat satu bintik hitam. Satu maksiat lagi kita lakukan, satu bintik hitam lagi. Satu maksiat lagi kita lakukan, satu bintik hitam lagi. Bayangkan kalau kemudian puluhan bahkan mungkin ratusan maksiat yang sudah kita lakukan, betapa banyaknya bintik-bintik hitam yang sudah ada di hati kita. Semakin banyak bintik-bintik hitam yang ada di hati kita, maka semakin kecil hati kita akan menerima kebaikan. Kalau hati ini sudah gelap, tertutup dengan bintik hitam yang diberikan oleh maksiat yang kita lakukan, maka dia akan menjadi cahaya gelap, sebagaimana dia memerangi hawa nafsu kita. Nah, jadi sekarang jengok kamu ini, termasuk orang yang menjaga sukmanya dengan kebaikan atau dengan keburukan. Kalau dengan kebaikan berarti kawan-kawan sudah menciptakan jundul qalbi, sedang mempersiapkan tentara hati. Jadi ketika ada nak melakukan maksiat, hati berteriak, jangan bos, sayang kau macam ini. Ketika nak nganukan ini, jangan. Itu namanya jundul qalbi, namanya tentara hati. Dia menjaga kita, menjaga diri kita, bagaimana kita tetap istiqomah berada di jalan Allah untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan semuanya adalah kegiatan-kegiatan maksiat, maka dia laksana kegelapan yang menjadi kawannya hawa nafsu. Nur cahaya yang terang berupa tauhid, iman dan keyakinan itu sebagai tentara pembela pembantu hati.
Sebaliknya kegelapan syirik dan ragu itu sebagai tentara pembantu hawa nafsu. Dan perang ini terjadi antara keduanya tidak kunjung berhenti. Jadi antara perang hawa nafsu dengan perang cahaya hati, dia akan terus berlagu. Sebagaimana setan dan para malaikat yang terus berlagu, Pak. Malaikat mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan, sementara iblis sebaliknya memerintahkan kepada kita untuk selalu melakukan keburukan. Berperang ini malaikat dengan iblis nih. Kamu nak percaya nak malaikat dengan iblis digalak berperang? Di mana? Yang paling mudah buktinya waktu sedekah. Cobalah kamu waktu sedekah, cabutlah kelepek kamu. Kapan celengan lewat, cabutlah duit 100 ribu. Pecah ada yang ngentol di tangan kamu nih. Iyalah. Buka dompet, cabut 100, beratnya bukan main. Padahal sama baik kertas galau duitnya. Coba kamu cabut duit logam 1000-an. Cepetnya nih itu. 45 milenya tak ada berat. Tapi kalau nak nalik 100, pecah ada bisikan di telinga sebelah kiri kita nih. Jangan nang, duit itulah galonya. Jangan nama nego, ajak pakaman, duit itu sedekah, ajak balik sudah ini. Marah bini, bala dengan macam-macam. Uji malaikat, sedekahkanlah. Sedekahkanlah. 1 dibalas 10. Kalau kau sedekah 100 ribu, jadinya 1 juta. Uji malaikat. Berperang terus ini sampai akhir hayat nih. Antara menang dan kalah tergantung. Kalau menang malaikat, 100 lepas. Kapan menang setan? 1000 lah. 1000 lepas. Ya tak? Berperang ini. Siapa pengaruhnya yang lebih besar? Kalau pengaruh belis yang lebih besar, walhasil 100 ribu masuk juru dompet lagi, yang 1000 yang keluar. Tapi kalau belis kalah, malaikat yang menang, 1000-nya masuk dompet, 100 ribunya masuk ke dalam celengan. Masya Allah. Yang jadi masalah ini belis dengan malaikat lagi berbala, lupa nyelengi, celenganlah lewat. Nah, itu namanya getah basah. Ya nah? Jadi bahwasanya malaikat jundul qalbi ini akan terus berperang dan dia tidak ada berhentinya, tidak akan kunjung berhenti. Tergantung sekarang antara menang kalah. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlillahu fama lahu min had. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. May yahdillahu fahuwal muhtad. Wa may yudlillahu falan tajida lahu waliyan mursida. Siapa yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah, maka ialah yang mendapat petunjuk hidayat. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan engkau mendapatkan pelindung atau pemimpin untuknya. Ma yattahillahu linnasi fala mumsikan laha wa la yumsik fala mursila lahu min ba'di. Kalau hati kita sudah dibukakan oleh Allah, tak kata yang bisa menutupnya selain Allah. Tapi kalau pintu hati kita sudah ditutup oleh Allah, tidak ada yang bisa membukanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terus berdoa kepada Allah, hati-hati kita tetap diberikan oleh Allah jundul qalbi, pembantu-pembantu hati kita, penjaga-penjaga hati kita, buah dari amal soleh yang kita perbuat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sudah lama tidak bertanya jawab, sudah jam 9 lewat 20 menit. Mungkin ada Bapak Ibu pengen bertanya. Jam itu lambat, tak usah kamu jingoi. Itu baru 9:04, ini sudah 9:25 ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang pengen bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Ada? Boleh bertanya tentang apa saja, wabil khusus tentang apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Ada yang bertanya? Silakan angkat tangan. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, pertanyaannya mungkin ini perwakilan dari para jemaah ini ya. Baca nih kapan-kapan kamu buka perwakilan. Jadi kan bagaimana apa yang dimaksud dengan subhat itu kan? Dan apa? Subhat. Iya. Dan bagaimana cara menjauhinya? Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam al-halal bayyin wa haram bayyin bainahuma mustabihat. Dalam hadis sahih Rasul katakan bahwa halal itu jelas, haram itu jelas, tengah-tengahnya subhat. Apa subhat itu? Bainal halal wa haram. Apa contohnya Ustaz? Contohnya macam ini. Kamu begawi misalnya. Ada orang minta masuk ke begawi, tak tolong. Kamu bantulah dia.
Sudah masuk ke pegawai, kamu masukin, dia ngenjuk duit. Subhat duit itu. Baina halal wa haram. Dia omongkan haram, kami tak minta Ustaz dia ngenjuk dewek. Dia omongkan dia ngenjuk dewek karena dia tuh ada kendaknya, minta tolong kamu. Nah, itulah samar ini kan. Nah, yang samar macam ini tinggalkan. Kamu kalau pecat di jalanan, bapak-bapak polisi kita, ya tak? Nangkep kita kan udah berhelm. Kamu ngenjuk duit dengan dia. Subhat duit itu. Dia terima bebaskan kamu udah berhelm tadi. Dia omongkan haram, dia tidak minta, kamu ngenjuk. Nah, itu subhat. Subhat ini kata Rasul lebih baik ditinggalkan daripada kita dekati. Kenapa? Karena subhat ini mendekat kepada keharaman. Hati-hati itu yang pegawai di kantor dapat pi misalnya, dinjuk oleh orang kantor. Ngapa dia ada urusan ngurus KTP seminggu. Kalau dia ngenjuk duit, pacak 2 hari kamu buat ke subhat duit itu. Tapi kalau kamu minta, nyogok namanya jelas. Yasir wal mufassir finnar. Yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya jurul neraka. Jadi lebih baik hindari hal-hal yang subhat. Ya, hati-hati dengan hal-hal yang subhat. Bahaya itu, bisa merusak keimanan kita. Ada lagi yang lain? Ibu-ibu aman? Cuaca bagus malam ini, ngapa sepi? Biasanya rame. Kalau mendung-mendung rame kamu nih. Ada lagi? Ibu-ibu kata yang nanya? Kata ya? Baik, kalau tidak ada kita akan akhiri majelis pada malam hari ini. Ada? Hidup. Kasih. Langsung ngomong, Be. Langsung ngomong, Be. Hah? Nyatet. Oh, bawa sini catatannya. Kertas ya? Sini, bawa sini kertasnya, Ustaz baca. Bapak Ibu boleh juga kalau kamu ada pertanyaan, biar gampangan. Ada yang malu ngomong, tak pede. Catatlah dari rumah apa yang menjadi masalah, pertanyaan. Cak ini apa yang nak aku sampaikan, ada yang nak kamu tanyakan. Catatlah di rumah. Malam Jumat depan gawak. Malam Jumat depan tak baca ya Isra Mi'raj gitu ya. Lagi aku pas majelis tinggal baca boleh ya. Bapak juga macam itu boleh tulis. Ustadz, apa hukumnya suami yang sholat subuh kesiangan terus? Oh, sholat duha ini mungkin. Sholat duha tapi pakai kunut. Kamu pernah tak nengok status aku 2 hari yang lalu? Buat perempuan saya nasihati, jangan galak dijadikan bini oleh lanang yang tak pacak bangun subuh. Bangun subuh beda lagi tak pacak, apalagi nak bangun rumah tangga. Bangun subuh lagi dia berat, apalagi nak bangun rumah tangga. Gadis-gadis, ada sini anak yani nah, 2. Mana lagi yang gadis? Angkat tangan. Mana yang gadis-gadis? Waksul masih gadis. Yang gadis-gadis, jangan galak dikawini lanang yang berat sholat subuh. Kenapa? Bangun subuh dia berat, apalagi bangun rumah tangga. Kenapa orang yang bangun subuh itu berat? Karena dia berat nak nyingkirkan selimutnya. Bayangkan kamu ngangkat selimutnya, baik dia lagi dak kuawo, apa dia dah ngangkat kamu. Berarti kalau manusia, kalau lanang yang dak gacak bangun subuh, berarti dia lemah dalam segala hal. Lemah fisiknya, lemah jiwanya, lemah semangatnya. Yang model macam ini jangan kamu jadi lelaki. Tak bakalan tertanggung di hidup kamu. Nyengkir ke selimutnya lagi dia tak baca. Berarti kan dia tidak gagah. Pilihlah orang-orang yang mampu bangun pagi. Dia bangun di awal pagi, dia pergi berjamaah di masjid. Percayalah kamu, tak bakalan susah ego hidupnya. Orang yang senantiasa beribadah, tak bakalan susah ego hidupnya. Percayalah kamu. Karena yang jamin Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal akibatu littaqwa. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan salat, jangan nanya duit. Bukan anda yang ngomong, itu Allah. La nas'aluka rizqa, jangan nanya rezeki. Nah, lemak nyebutnya duit biar mata kamu terjelit kalau ngomong ke duit.
Nahnu narzukuka, kami yang nunjukkan, kata Allah. Tanyalah dengan bini anak, aku ini dulu menantu yang paling dikhawatirkan oleh mertuaku. Bagaimana tidak? Tahun 2005 melamar istri aku, masih kuliah semester 5. Aku tak bergawe. Ngulu ngaji. Ya guru ngaji dulu, tahulah dewek kamu, diinjek uang minyak lampu. Iya kan? Diinjek uang beras. Uji bini, uji mertua, aku hidup dah anak aku siko itu. Awak dia bakal sarjana, karena bini aku ini siko-sikonya anak mertua yang dikuliahkan. Yang lain tadi boleh pakam-pakam galau, mangko dia boleh guru ngaji. Tapi survei membuktikan. Ya, membuktikanlah. Nah, sekarang kita menjadi menantu kesayangan. Ngapo kita tetap jaga solat. Walau anna halal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalulah satu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepadaku, kubukakan pintu langit dan bumi ini. Dulu waktu kawin dengan aku, bini aku ini dicampai oleh wak bebeknya. Mak, apa namanya, dak kesudahlah, ayi panggilannya. Ali itu kuliah, apa nama bini macam itu, dak bakalan sudah. Aku buktikan ibu sampai selesai dia sarjana S1. Ada gelar bini aku itu S.Phil.I, sarjana filsafat Islam. Aku suruh dia ngambil S2, dak kuawo lagi bi katanya. Aku suruh nak ngambil S2, S3 sampai S tuntung, laju tu. Bini aku yang tak kuat. Aku buktikan. Ya tak? Tak bakalan berumah. 2010 kami bangun rumah ini. Tak bakalan beli mobil. 2012 anak punya mobil. Alhamdulillah bu. Hidup terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kau ngomongkan tadi, kalau sudah lanang tak kuat bangun subuh, jangan dijadi kelaki. Tak bakalan ada cahaya hidup kamu. Sumpek pening kepala kamu. Percayalah ya. Jadi ini mak mana Ustaz sudah jadi laki. Inilah aku payah nyelaskannya ini. Ustaz, apalah hukumnya makan babi? Aku habis makan babi Ustaz. Allah. Mak mana kita nak nyelasnya, baranglah sudah, ya tak? Mak mana caranya ibu bangun tahajud, ibu selalu doakan suami ibu, apa namanya, supaya mudah bangun subuh. Setiap tahajud tu ibu bentang sejadah di samping dia, tangis ke, besar ke dikit pas berdoa tu. Ya Allah, pegellah aku punya laki macam ini ya Allah. Dia terdengar juga, bu, yakin aku tu ya. Bila perlu penutup doa, tiup ubun-ubunnya. Asli, tobat dia langsung insya Allah. Yang gadis-gadis ini jangan lupa, jangan galak dilaki kau oleh lanang yang tak baca bangun subuh. Ustaz, cak mana cara menghindari tetangga yang galak ngomongi wong terus, padahal rumah tangganya tak benar? Bayari rumahnya, suruh pindah. Atau rumah kamu jual ke, kamu pindah tempat lain. Kenapa? Kan sudah belajar kita di kitab Al-Hikam tadi, bahwa pentingnya kawan atau tetangga itu. Bertetangga dengan wong benar, kita jadi benar. Bertetangga dengan wong tak benar, kita jadi tak benar. Sekarang tengok, banyak benarnya, banyak tak benarnya. Banyak tak benarnya, jualkan rumah kamu, pindah kamu tempat lain. Cari di lingkungan-lingkungan, di komplek-komplek yang di situ banyak orang-orang baiknya. Baik kalau Ustaz cuma dia itulah yang buruk, bayari rumahnya, suruh dia pindah. Ini rumah kau, aku ingin menyengok kau. Maka dia, ngapa kau aku tidak nak jual? Dah juga kita, ya dah. Maka sekali lagi, bangun di tengah malam, ikhlaskan hati, doakan tetangga kita supaya jadi wong baik. Mbak kata, "Mai Bu, yang paling penting tu doa aku wong tu lah. Biarkanlah wong jahat dengan kita, kanan kiri jahat, depan belakang, kita doakan terus, baik. Insya Allah doa kita tetap akan kembali kepada diri kita sendiri, macam itu, baik. Ustaz, warung kita lah sepi. Dak kuawo dan aku maca warung sepi ni. Oh ya Allah, rame kelah warung ni. Warung kita lah sepi Ustaz. Kok warung kita? Perasaan aku tak punya warung. Warung kamu kali yang sepi ni. Warung kita lah sepi Ustaz. Malah masih ada yang sirik, nguntal ke tai kucing dalam tisu. Masya Allah, maksudnya ni di kenyo, diguna-guna kenyo mangkali. Diguna-guna kenyo tai kucing dalam tisu. Doa apa yang harus dipanjatkan Ustaz? Maksudnya aku wong yang nguntal ke tai kucing ni tadi ya. Bapak Ibu, doa orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah.
Jadi di saat kamu sedang dizolimi oleh orang lain, maka berdoalah dengan doa yang baik. Doakan buat diri kalian dan juga doakan buat orang yang menzolimi kita. Double. Kalau kita diberikan orang kejelekan, kita balas dengan kejelekan yang sama, maka tak ada bedanya kita dengan dia. Jadi kalau kita warung lah sepi, diuntal kong tai kucing pula, ya Allah terima kasih nian berkah ya Allah, warung sepi diuntal kong tai kucing. Mudah-mudahan ya Allah yang untalkan tai kucing ini sehat badannya, segar, lancar rezekinya ya Allah. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan Allah sakinah mawadah warahmah. Udah itu, pasti kamu jawab lemak baik lah untal tai kucing nak doa tu. Itulah kita. Rasulullah tu dibabit di tai unta be lagi doakan kebaikan untuk yang melemparkan. Kalau kita nak jadi wong yang lebih baik dari wong yang menzolimi kita, ya. Udah lagi. Ya, Wak Sul, kasih mic mana Wak Sul? Mic mana? Hidup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ponakan Ustaz. Dia tu nak unduh mantu. Nah, nanti sama dengan ruahan. Boleh datang? Kati halangan Wak. Bebas baik. Cuman biasanya itu cemekean. Galak nyambil Sama cak wong akekahan, motong ini disambilnya dengan acara kawinan. Sebenarnya dikati masalah. Kan dia berbeda bab, babnya ruahan yasinan. Dia nak selamat itu ya silahkan. Tak kati aturan yang melarang maksudnya tuh. Bebas silahkan. Tetapi itu bersejar kalau bahasa kita tuh. Sekali jalan. Tapi kalau larangan belum bertemu hari ini Ustaz nemukan larangan mencampurkan sedekah ruah dengan apa tadi selamatan apa? Ngunduh mantu. Enggak apa-apa. Cuman agak kurang cocok acaranya tuh. Ngunduh mantu tuh orang baru nak hidup, ruah untuk mati. Cuman ya tapi tidak apa-apa, tak kati larangannya maksud anak tuh. Cuman kurang ya tak matching acaranya tuh. Atau lebih tepatnya acaranya ngunduh mantu. Tapi kirim Al-Fatihah arwah, jangan disebut keruahannya itu. Jadi ngunduh cukup acaranya ngunduh mantu be. Tapi nanti sebelum pembukaan kirim Al-Fatihah arwah untuk arwah ini Al-Fatihah sama baik itu sebenarnya. Ngapa Wak? Boleh Wak, acara-acara kita yang makan kita apa pula nak layah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Habis. Bapak-bapak ada di sini? Batik. Baik, insyaallah mudah-mudahan kita ketemu ya malam Jumat depan banyak keluarga untuk menghadiri zikir Asmaul Husna. Kalau bisa isak di sini Bu. Karena kita nak baca maulid dulu habis isak fitrah, ingat ya, rombongan Adra baca maulid dulu Mahalul Qiyam, baru kita dengarkan tausiah dari guru kita Habibana Gatsi Malkab ya. Kawan-kawan laskarnya harus lebih sikap lagi. Kalau bisa isak sudah di sini. Habis maghrib tuh jalanlah. Jadi lanang harus gesit ya. Jangan lepak ya, harus cekatan. Itu apalagi jadi laskar ya. Harus siap siaga, nalarnya harus jalan, tidak usah saya omongi. Misalnya di sini ampal belum dibentang, kipas belum keluarkan, ya. Yang cuman tidak boleh kamu kotak-katik sound system. Haram hukumnya mengutak-atik. Boleh cuman ngidup mati kebe. Tak usah putar-putar, tak usah geser-geser, tak usah ngawe ke yang lain. Hukumnya haram, ya. Ya, selain daripada itu halal, ya. Nak keluar ke meja, keluar ke apa halal. Tapi ngutak-ngatik sound system haram hukumnya, ya. Di situ cuman ada pencet baik. Itu fatwa Ustaz Ali. Nak apa rumah aku ni di sini ya nak. Dan sistem tempat aku pokoknya tak boleh di kotak-katik ya. Cuman boleh dihidup dimatikan. Kenapa? Karena sound system ini sudah ada setelan. Kalau dia dirubah dikit berubah galau suaranya. Aku tak baca nak ngubahnya. Nak manggil wong son lagi. Nah, alang kering wong ku panggil terus ke sini. Mangkonya ini saya tutup, saya kunci, saya siapkan cuman cetek-cetekan be. Jadi kalau anak lambat datang atau tak katik, tak usah kamu ngotak-ngatik yang lain. Di situ ada tombol merah, kamu hidup be. Tek, sudah hidup galau itu. Mic juga, perhatikan ini buat kawan-kawan yang di majelis. Mic itu tidak boleh diketok-ketok. Kenapa? Sering kali masjid itu galak jebol kan ininya. Karena mic ini kalau kita ketok dengan tangan, penghantar tangan ini tidak ada kuat sepul mic ini. Jadi waktu kita ketok itu dia galak jebol. Makanya kalau mic tidak boleh diketok-ketok. Pegang langsung ngomong baik. Mic apapun itu baik di masjid maupun di rumah ataupun di majelis-majelis macam ini. Karena kita harus menjaga
kelangsungan mic barang-barang majelis itu. Baik masalah masjid, ditiup, diketok itu kalau mic tidak boleh. Yang ngomong dengan anak teknisi langsung. Ini teknisi langsung, orang yang ahli di bidang elektronik. Karena anak dulu kalau ngetes mic kalau macam itu, tidak boleh. Karena tiupan kita ini penghantarnya bukan masalah hawa kita. Tiupan dengan suara ini penghantarnya beda. Dia bisa nyebolkan sepul yang ada di mic ini. Angkanya mic tak boleh tidak boleh ditiup. Langsung ngomong. Harus pede. Nah, tiup-tiup ketok-ketok. Tidak boleh. Baik, kita tutup majelis malam hari dengan bersedekah terbaik. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu Allah ganti dengan sebaik-baik balasan. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yarfa' wa du'ain la yasma'. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.